Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Raditya Saputrisno. Saya dari kelas 10C, absen 35, dan saya dari SMA 71 Jakarta. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan presentasi saya yang berjudul teks negosiasi. Jadi, pengertiannya, teks negosiasi adalah teks yang berisikan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Biasanya di teks ini bukan biasanya, seringnya di teks ini ada unsur tawar menawarnya. Lalu tujuan teks negosiasi itu ya seperti yang dijelaskan di pengertian tadi. Tujuannya itu untuk membuat kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Lalu ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama menghasilkan kesepakatan. Yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan. Oke. Yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat sarana untuk penyelesaian. Dan yang kelima mengarah pada tujuan yang praktis. Lalu di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada permintaan, lalu yang ketiga ada pemenuhan, yang keempat ada penawaran, yang kelima ada persetujuan, dan yang keenam ada penutup. Lalu ada jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama itu ada teks yang bersifat naratif. Teks yang naratif ini biasanya mirip dengan cerita cerpen-cerpen yang biasanya kamu baca, yang biasa kamu baca mungkin dari kamu TK. Lalu yang kedua itu ada dialog. Nah ini meskipun sama nih kayak yang narasi ya, yaitu biasanya fiktif. Yang ini tuh ya cuman berisikan dialog aja, nggak ada apapun, dialog antara dua karakter atau mungkin lebih. Lalu yang ketiga itu ada tulisan. Ya, tulisan. Jadi teks ini dikemas dalam kayak bentuk surat gitu, yang biasanya surat resmi dari perusahaan ini ingin bekerja sama dengan perusahaan ini. Lalu ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu adalah kalimat persuasif, atau yang biasanya kalimat yang membujuk. Lalu yang kedua ada pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan ini tuh kayak tindakan antara karakter yang saling melengkapi gitu. Jadi misalnya karakter A bertanya A, lalu karakter B menjawab dengan B. Lalu yang ketiga adalah kata yang santun. Nah, kata yang ini harus ada ya, biar terkesan tidak maksa. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.